Apa sebab kita perlu untuk membaca Muslim ini, khususnya bagi para muslimah, sebagai figur yang harus mereka contoh, figur yang harus mereka teladani, yang harus mereka pahami, yang harus mereka hayati, karena wanita ini sudah sukses masuk, sukses mencapai seluruh impiannya kaum muslimah di dunia, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesuksesan itu dia dapatkan ketika dia masih hidup, bukan ketika dia sudah wafat. Ajaib, bukan? Inilah yang akhirnya menjadikan kami atau yang menjadikan salah satu inspirasi mengapa kami menulis buku ini. Karena salah satu metode Al-Quran itu adalah berdakwah melalui sejarah dengan bentuk kisah, gitu ya. Juga termasuk diantaranya Al-Quran itu memberikan ajarannya supaya diteladani dan diikuti itu dengan cara membuat penokohan. Ya, inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk mencari tokoh-tokoh di dalam lintas sejarah Islam untuk diulik, ya, untuk dibedah, untuk dijabarkan, di mana harapannya itu akan menjadi keteladanan bagi generasi umat Islam ke depannya, khususnya bagi kaum wanita. Itulah sebabnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi salah satu sebab mengapa kami harus menulis buku ini juga, karena memang di sisi lain Islam itu agak sedikit dikasih catatan ketika bicara tentang tokoh perempuan. Bukan Islam sebenarnya, umat Islam. Mungkin di Jazirah Arab sana banyak penulis-penulis produktif yang sudah bicara tentang biografi tokoh-tokoh Islam untuk wanita. Tapi di Nusantara, di tanah air kita ini tidak ada. Bukan tidak ada sih, jarang sekali. Adapun memang mungkin barangkali tokoh-tokoh itu yang di garis bawah itu ada biasanya yang diangkat ke permukaan itu adalah tokoh-tokoh dari kalangan laki-laki atau mungkin tokoh-tokoh yang sudah mainstream seperti Fatimah, Khadijah, Aisyah, gitu ya. Ini yang sebenarnya menjadi juga menjadi sebab, ya, kenapa tidak ada tokoh lain. Apakah Islam itu semiskin itu ketika bicara tentang wanita? Kan tidak. Dan ini ditambah lagi ketika kami mendapati sebuah hadis, dan yang menjadikan kami semakin mantap untuk menulis buku ini adalah ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Ummu Sulaim. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Ra'aitani dakhaltul jannata fa idza ana bi Rumaisah imra'ati Abi Talha." Ya. Aku pernah bermimpi atau diperlihatkan dalam mimpi. Aku masuk ke dalam surga dan tiba-tiba di sana ada Rumaisah. Ya, maksudnya bertemu dengan Rumaisah, beliau bersama dengan Rumaisah di sana, imra'ati Abi Talha, yaitu istrinya Abu Talha. Sebenarnya Rumaisah ini di dalam beberapa riwayat bukan hanya untuk Ummu Sulaim saja, ya. Ada juga Rumaisah yang lain. Ini saya sebutkan juga dalam buku. Kita bahas tentang namanya Ummu Sulaim juga. Ya. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, bukan Rumaisah tapi Rumaisah. Tapi sebenarnya maknanya sama atau berdekatan Rumaisah dengan Rumaisah. Ya. Namun ini menjadi terpecahkan ketika Rasulullah menyebutkan istrinya Abu Talha. Tentunya istri Abu Talha cuma Ummu Sulaim, tidak ada yang lain. Nah, ini hadis ini yang menjadi sebab juga kita menemukan referensi bahwasanya nama Ummu Sulaim itu adalah Rumaisah. Dan Rasulullah ternyata menyebutkan beliau termasuk dari kalangan yang beliau mimpikan masuk surga. Beliau bermimpi dan beliau bertemu dengan beliau di surga. Ini kan menunjukkan bahwasannya Muslim ini bukan wanita sembarangan, gitu ya. Saya pernah bertanya kepada sebahagian orang ketika apakah ada orang tertarik dengan Ummu Sulaim, gitu ya. Sebagian mereka mengatakan banyak orang yang belum kenal Ustaz Ummu Sulaim, jadi tidak tertarik kepada bukunya. Ini sebenarnya yang jadi miris juga, gitu loh. Ya, kenapa harus terkenal dulu bukunya baru dibaca, gitu loh. Mungkin kalau buku Aisyah Khadijah yang udah terkenal baru mau dibaca, Ummu Sulaim tidak begitu. Ini kan jadi garis bawah juga. Mereka tuh tokoh-tokoh Islam, sahabiah, gitu loh. Kenapa harus yang sudah mainstream, gitu? Kita kadang-kadang manusia ini begini. Lihat pemateri juga, kalau nggak terkenal nggak mau mendengarkan ceramahnya. Sebagian juga begitu. Ya Allah Ta'ala alam biswab. Kembali ke laptop. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku melihatnya
aku diperlihatkan masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Rumaisah. Ini mimpinya Nabi. Mimpinya Nabi itu hak, ya ru'yatul anbiya ahal hak. Ya, mimpinya para nabi itu benar adanya. Tidak mungkin mimpi Nabi itu dusta kayak mimpi kita. Mimpi kita kadang-kadang ada yang benar, ya kebanyakan yang nggak benar gitu ya. Makanya ada istilah mimpi siang bolong gitu. Ada mimpi merupakan bunga-bunga tidur gitu ya. Kalau mimpi kita ya mungkin kebanyakan tidak benar begitu. Atau hanya sekedar bunga-bunga tidur saja. Adapun Rasulullah tidak. Mimpi beliau itu merupakan ramalan dan nubuat yang pasti terjadi. Karena beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpinya pasti benar. Bahkan wahyu pertama beliau, sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama adalah beliau juga mengalami mimpi. Mengalami mimpi. Jadi ketika beliau bermimpi bertemu dengan Rumaisah atau istrinya Abu Talha ini atau Ummu Sulaim ini, otomatis ini adalah nubuat, Ummu Sulaim akan masuk surga. Dijamin masuk surga, intinya begitu. Dan Rasulullah pun ketika menyampaikan hadis ini, di sana ada Umar, kan Umar memberikan tanggapan ini di bawah, coba dilihat di sini kata Umar. Rasulullah menyebutkan, aku melihat sebuah istana, di terasnya ada seorang wanita gadis. Aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Milik siapa ini? Kata Jibril, milik Umar. Maka aku pun ingin masuk untuk melihat istana itu, tapi aku mengingat kecemburuan wahai Umar. Umar mengatakan, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, masa aku cemburu atasmu? Kok aku cemburu? Mungkinlah, begitulah bahasanya. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah menyampaikan hal ini, Umar ada di sana. Dan ini juga diriwayatkan dari Jabir. Jadi Jabir ada di sana. Dan kedua orang ini, Umar dan Jabir itu bukanlah sahabat Nabi atau yang punya, maksudnya yang merupakan kerabatnya Ummu Sulaim secara eksklusif, tidak. Di sana juga ada Anas bin Malik. Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim, tapi dengan lafaz Rumaisah. Dan ini juga punya pecahan lagi hadisnya sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, wasami atau khasyafatan, dan aku mendengar ada suara sandal. Faqultu man hadza? Faqala hadza Bilal. Aku pun bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril mengatakan itu Bilal. Ada lagi ini pecahan hadisnya. Pecahan hadisnya apa? Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa aku mendengar ada suara sandalmu di surga? Ini ada pecahannya lagi, tapi nggak disampaikan di sini. Bilal mengatakan, tidaklah aku bersuci wahai Rasulullah, melainkan aku sholat dua rakaat. Ini menjadi hadis yang menjadi dalil, salah satunya disunnahkannya sholat wudhu, kan begitu. Tapi di pecahannya menunjukkan bahwasanya Bilal juga hadir kepada ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ummu Sulaim yang ada di surga itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hampir masyhur Ummu Sulaim itu adalah wanita yang dijamin masuk surga. Dan itu terjadi ketika beliau masih hidup. Karena Ummu Sulaim wafat jauh setelah Rasulullah wafat. Bahkan pada masa Utsman bin Affan, Ummu Sulaim masih hidup. Bahkan beliau juga punya statement ketika mendengar Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak. Ini akhirnya menjadi renungan. Kenapa menjadi renungan? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wattala'tu finnar atau wattala'tu 'alan nar, fawajadtu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke dalam neraka dan aku mendapati kebanyakan penduduknya adalah wanita. Penduduk neraka itu kebanyakan wanita. Ini menunjukkan sangat sedikit wanita yang masuk surga tanpa jaminan. Di akhirat kelak, tanpa ada yang menjamin, hanya sedikit wanita yang masuk surga. Kebanyakan masuk neraka. Jadi kalau kita ada wanita yang dijamin yang jamin masuk neraka misalnya, wajar gitu ya, kayak istrinya Abu Lahab, wajar, memang kebanyakan wanita masuk neraka gitu. Tapi kalau masuk surga langka, sedikit sekali ya. Dan di antara wanita yang masuk surga ini hanya sedikit yang dijamin masuk surga. Dan di antara wanita yang dijamin masuk surga ini hanya sedikit sahabiah atau wanita yang dijamin masuk surga ketika dia masih hidup. Karena manusia itu, atau sahabiah lah secara khusus, atau wanita atau lelaki secara khusus juga, itu ketika bicara tentang masuk surga, ada dua bentuk. Yang pertama, dia dijamin masuk surga ketika dia masih hidup. Ya, inilah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang 10, ya, Bilal, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Abdullah bin Salam, gitu ya. Nah, kalau perempuan, salah satunya adalah Ummu Sulaim. Ada Khadijah memang, ada Aisyah, ada Fatimah,
Dan salah satu wanita yang dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup adalah Ummu Sulaim. Ada juga sahabat yang dia dijamin masuk surga ketika dia telah meninggal. Dari kalangan laki-laki siapa? Ya Hamzah binti Abdul Muthalib, para syuhada perang Uhud, para syuhada perang Badar. Kalau wanita, ya Sumayyah, ya istrinya Ammar bin Yasir, ya kan? Ya Khadijah dijamin masuk surga ketika beliau sudah wafat. Kabarnya dari Rasulullah SAW. Ya. Dan begitu juga masuk neraka. Ada orang-orang yang memang disampaikan dia masuk neraka setelah dia wafat. Seperti siapa? Ya, seperti Qutbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, gitu ya. Abu Jahal. Ya. Ada manusia yang dijamin masuk neraka ketika dia masih ada di dunia hidup, seperti Abu Lahab dan istrinya. Ini kita nggak bicara tentang neraka, kita bicara tentang surga. Tentu ini akan menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih keunikannya Ummu Sulaim ini? Apa sih perbuatan dia sampai dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, padahal dia masih hidup? Kalau dia sudah meninggal dijamin masuk surga, wajar. Mungkin Rasulullah mendapati wahyu beliau masuk surga dari Jibril setelah Ummu Sulaim wafat. Ini tidak, Rasulullah mendapatkan informasi Ummu Sulaim akan masuk surga, dijamin masuk surga ketika Ummu Sulaim masih hidup. Ajaib kan perempuan ini? Gitu. Kalau seandainya nih Aisyah, Fatimah gitu ya, Khadijah dijamin masuk surga, wajar kita pikir ya, mereka istrinya Nabi, secara fitrah aja ya, istri Nabi, Fatimah putri Nabi, wajar gitu. Ini Ummu Sulaim, istri tidak, anak tidak, sahabiah dari Ansar. Itu semakin menambah penasaran kita gitu loh. Kalau Aisyah, Fatimah, Khadijah, mungkin kita berpikir, ini kan sudah mainstream gitu loh. Sudah mainstream, maksud mainstream itu sudah banyak biografinya di mana-mana dibuat. Itu aja yang diulang-ulang. Saya juga pernah menerjemahkan biografinya Aisyah setelah bekerja sama dengan salah satu penerbit. Ya. Ummu Sulaim, banyak sahabiah di sana itu yang seharusnya kita ungkap biografinya. Dan saya tidak menemukan yang paling unik selain Ummu Sulaim. Salah satunya karena keutamaan yang paling besar ini, beliau dijamin masuk surga ketika beliau masih hidup. Kalau dijamin masuk surga ketika beliau sudah wafat, wajar saja, ya kan? Tapi ini masih hidup sudah dijamin masuk surga. Keajaiban apa gitu loh, perbuatan kesolehan apa yang ia lakukan sampai sebegitunya? Ya Masya Allah. Inilah yang membuat saya akhirnya penasaran dan membuat penelitian kecil-kecilan tentang Ummu Sulaim binti Milhan. Kenapa saya katakan ini adalah penelitian kecil-kecilan? Karena saya tidak menitikberatkan pada kandungan. Kalau kandungan tinggal tanya Mbah Google saja. Karena banyak orang yang ngambil kisah itu cuma melihat kandungannya aja, kandungannya menyentuh, kandungannya bikin kita nangis, mewek-mewek begitu ya. Ummu Sulaim ini tidak seperti ini. Saya ketika menulis buku Ummu Sulaim ini justru saya berusaha untuk mencari referensi, mencari dasar sahih atau tidakkah riwayatnya, valid atau tidakkah, otentik atau tidakkah. Jadi kita tidak hanya melihat pada sisi ini menyentuh atau tidak. Tapi kita bicara juga tentang ilmu, amanah ilminya. Nah, makanya di berbagai buku saya ini, antum lihat saja yang sudah memiliki, di sana semuanya penuh dengan catatan kaki, penuh dengan footnote, penuh dengan nomor hadis, sampai ada hadis-hadis yang mungkin barangkali saya belum mendapatkan penilaian sanadnya, saya cari sendiri komentar para ulama terkait rawi-rawinya, dan itu membutuhkan upaya yang tidak mudah. Makanya ini buku hampir setahun saya buat. Mungkin karena ini buku perdana saja belum begitu banyak melirik, intinya di situ. Namun dari segi ilmiah, insya Allah ini bagi yang memang betul-betul punya idealisme terhadap riwayat, insya Allah jangan khawatir, ini buku sudah insya Allah riwayatnya berkebanyakan. Insya Allah semuanya dipastikan valid, otentik, sahih, ya minimal hasan lah. Tidak ada satupun yang tertolak dari kaidah-kaidah periwayatan gitu ya. Tidak ada yang berdasar dari hadis dhaif, dari hadis palsu. Ya, minimal saya juga sampaikan di sana siapa-siapa yang mensahihkannya juga. Dan silakan melihat manhajnya di muqaddimah kitab atau buku ini. Lihat di sana bagaimana sih manhaj saya ketika membuat buku ini. Jadi salah satu sebab saya membuat Ummu Sulaim ini, kenapa saya menulis bukunya adalah ini. Ini wanita dijamin masuk surga, kok nggak ada yang bikin. Di Indonesia justru hanya penggalan-penggalan kisah beliau aja yang disampaikan. Ya ketika beliau menikah gitu ya, ketika beliau
anak beliau Abu Umair wafat gitu ya. Just it, hanya itu. Padahal banyak kisah di mana Masya Allah, bukan hanya kisah, juga sikap, juga hal-hal yang berkaitan dengan pribadi beliau yang tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, memang kita agak sedikit miris ketika bicara sejarah ini. Ya, sejarah itu adalah ilmu yang dianaktirikan kan. Di universitas sekarang itu sejarah itu tidak diperhatikan. Kenapa tidak diperhatikan? Karena memang mungkin tidak berpotensi menghasilkan uang, nggak seperti kedokteran, ilmu eksak gitu ya, atau ekonomi gitu ya. Tapi sebenarnya ini bencana bagi kita. Karena ketika umat Islam meninggalkan sejarah mereka, mereka akan kehilangan jati diri mereka. Ketika mereka kehilangan jati diri mereka, mereka pun akan mudah diolah oleh musuh-musuh mereka. Jas merah disebut oleh seorang tokoh proklamator. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahkan agama kita ini adalah agama sejarah. Sejarah ini adalah ilmu yang paling bergengsi di kalangan para ulama terdahulu. Tapi nggak tahu di masa kita ini kok seolah-olah ditinggalkan. Walaupun alhamdulillah sudah ada mulai beberapa tokoh kita lihat ustadz-ustadz juga yang kembali mulai lagi menghidupkan tradisi sejarah ini ya, seperti beberapa ustadz yang mungkin terkenal. Kalau kita melihat di belakang misalnya seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau ahli tafsir, punya tafsir At-Tabari, tapi juga ahli sejarah, punya buku namanya Tarikhul Umam wal Muluk. Ya, Ibnu Katsir, ahli tafsir, ya. Tafsirnya dibaca di mana-mana. Tafsir Quranil Azim. Tapi beliau juga punya kitab sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Hafidz Adz-Dzahabi, seorang ahli hadis, mungkin kenal ya. Beliau adalah peneliti dan pentahqiq kitab Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim. Beliau punya kitab namanya Talkhis yang berisi tentang penilaian-penilaian beliau terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, juga Al-Muhadzab terhadap Sunan Al-Kubra. Tapi beliau juga ahli sejarah. Beliau ahli hadis, juga ahli sejarah. Beliau punya kitab namanya Tarikhul Islam untuk peristiwa dan yang berkaitan dengan biografi. Beliau punya buku Syiar Alam Nubala. Ilmul Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh. Ya. Kita melihat bahwasanya para ulama-ulama yang dahulu sebagian ahli tafsir, sebagian ahli fikih adalah ahli sejarah. Hari ini kita tidak punya ahli, ya mungkin tidak diminati, entah kenapa, apa sebabnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada juga ulama-ulama kita yang Masya Allah menaruh perhatian pada sejarah. Di antaranya siapa? Ya, Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau adalah seorang sastrawan, seorang ahli fikih, seorang ahli tafsir. Beliau juga punya kitab tafsir namanya Al-Azhar gitu ya. Beliau juga seorang ahli sejarah. Ya. Kita butuh ahli sejarah memang. Kenapa? Karena ketika umat Islam mulai melek sejarah, mulai perhatian lagi pada sejarah, kerinduan mereka terhadap kejayaan Islam masa itu kan semakin tinggi. Ketika kerinduan itu semakin memuncak, itu akan memunculkan kekuatan yang besar yang bisa menghentak musuh-musuh mereka. Makanya kalau kita melihat itu sebagian penguasa, apalagi penguasa-penguasa yang memang tunduk kepada rezim-rezim yang tidak suka terhadap Islam gitu ya, atau kekuatan-kekuatan tidak suka dengan Islam, ya salah satu di antara yang mereka lakukan itu adalah mendistorsi sejarah, mengubah sejarah supaya nilai-nilai Islam itu hilang dari sejarah tersebut. Seperti kita di Indonesia gitu ya. Kita lihat sejarah itu yang membuat kita sengaja sistematis ingin dibuat terkosongkan dengan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang notabene Hindu-Buddha gitu. Ada istilah-istilah Nusantara dan lain sebagainya. Padahal kerajaan-kerajaan Islam juga tidak kalah hebatnya dahulu. Ini kalau kita bicara sejarah sedikit saja. Karena itulah kita perlu untuk kembali pada sejarah. Kita kembali kepada pelaku-pelaku dan tokoh-tokoh sejarah yang diharapkan itu bisa menjadi keteladanan bagi kita. Kita bisa mengimajinasikan. Sama seperti anak-anak juga suka sejarah kan. Tapi kadang-kadang masalahnya anak-anak itu dikasih dongeng-dongeng yang menghibur saja. Ini kalau sejarah sudah dijadikan sebagai objek menghibur, di sini salahnya. Ini tidak bagus. Seharusnya kita menceritakan sejarah itu yang orientasinya bukan pada hiburan. Ya apa sejarah-sejarah yang dulu kita ketika anak kecil itu ya seperti Timun Mas, Butuh Hijau itu kan kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Beda kalau kita bicara sejarah mungkin seperti Malin Kundang masih ada manfaatnya. Ada keteladanan yang bisa diambil dari sana. Ya. Nah, kembali ke laptop ini ketika kita bicara tentang Ummu Sulaim, mengapa sebab kita perlu untuk membaca Ummu Sulaim ini khususnya bagi para muslimah sebagai figur yang harus mereka contoh. Figur yang harus mereka teladani, yang harus mereka pahami, yang harus mereka hayati, karena wanita ini sudah sukses sukses mencapai seluruh impiannya kaum muslimah di dunia.
yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesuksesan itu dia dapatkan ketika dia masih hidup, bukan ketika dia sudah wafat. Ajaib bukan? Silahkan dimiliki bukunya. Iya. Ya kan kesuksesan kita sebagai seorang mukmin apa sih? Hah? Apa sih? Masuk surga kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan Allah katakan dzalikal fawzul azim. Masuk surga itu apa? Itulah kesuksesan yang besar, yang agung. Dan Muslim sudah masuk surga dan dia sudah sukses mengukir namanya sebagai salah satu yang berhak masuk surga padahal dia belum mati. Faman zuhziha 'anil nar yudkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah sukses, telah berhasil dalam surah Al-Imran. Dan Muslim membuktikan hal itu. Kita sibuk mencari tokoh-tokoh orang yang sukses di dunia, ya kan? Si fulan gitulah kan, yang sukses di bisnisnya, sukses secara ekonomi, sukses dalam mengelola negara, banyaklah indikator kesuksesan yang kita akhirnya menjadikan indikator itu sebagai tolok ukur menilai orang itu sukses atau tidak. Lalu kita baca biografinya. Lah ini wanita yang Allah sudah jamin kesuksesannya ketika dia masih hidup, masuk surga ketika dia masih hidup, belum mati, kok kita nggak mau tahu? Orientasi kita apa sih di dunia ini? Ingin mencari ridha Allah atau memang kayak orang-orang kafir? Allah katakan dalam surat Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan nar maswal lahum. Orang kafir itu hanya bisa apa? Yatamatta'un, mencari hiburan, bersenang-senang dan makan sebagaimana makannya binatang ternak, kata Allah. Dan neraka itulah yang pantas bagi mereka. Kalau kita hidup hanya untuk mencari dunia oriented, orientasinya hanya dunia, kesenangan jasmani, kesenangan lahiriah, yang nggak ada bedanya kita dengan binatang. Binatang kan hidup cuma mencari itu aja, mencari kesenangan, apa yang mengenyangkan perutnya dan apa yang membuat dia bisa menyalurkan syahwatnya kan. Makan, kawin, selesai. Kita nggak punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Beda dengan seorang mukmin yang dia harus memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Apa cita-citanya dia? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummu Sulaim adalah salah satu dari sekian orang langka, manusia langka, wanita langka yang telah menapaki kesuksesan itu ketika dia masih hidup. Ajaib bukan? Makanya, mari kita miliki buku ini dan kita cek, kita hayati, kita baca apa yang ada pada diri beliau sehingga beliau layak untuk mendapatkan kesuksesan terbesar tersebut.